Selamat malam. Sesuai janji saya, setelah saya mencari tempat di gudang nih, karena dari tadi digangguin sama anak-anak mulu, saya mau ngomongin tentang skin tightening. Skin tightening terapi itu bisa dengan beberapa modalitas ya. Modalitas itu pilihan terapi. Kalau dari krim malam seperti yang saya bilang kemarin, itu memang kalau jangka lama itu akan mencegah penuaan, termasuk sagging, termasuk turun mukanya. Jadi kalau dibandingkan antara orang yang memakai krim malam secara teratur dan orang yang tidak pernah memakai krim malam, itu nanti kelihatan setelah umur berapa ya, 45 ke atas itu kelihatan nanti satunya kulitnya lebih turun, satunya lagi masih kencang. Jadi sebenarnya itu investasi ya kalau kita pakai krim malam. Tetapi jangan khawatir kalau yang sudah terlambat karena sudah terlanjur mukanya turun, itu masih ada modalitas terapi yang bisa dilakukan yang bisa menghasilkan efek lifting atau kencang yang tanpa operasi. Kalau facelift itu biasanya kita kan dengan tindakan operatif, jadi dengan diambil kulit yang kendur itu kemudian ditarik lagi, dijahit dengan entah tekniknya di belakang telinga, entah di sini atau di atas segini, di facelift juga bisa. Tapi pada beberapa orang nyali untuk operasi itu kadang-kadang kecil, termasuk saya kalau operasi takut. Maafkan muka saya yang habis laser nih hari pertama, jadi masih begini. Ini juga ada hitam-hitam karena memang saya ada flek, jadi ngelantur. Kita lanjutin lagi ya. Jadi modalitas untuk skin tightening itu yang sekarang lagi hits itu ada namanya HIFU dan ada HIFU, ada ultherapy, dan ada laser 4D. Kalau HIFU sama ultherapy itu hampir mirip. Menurut saya sih dia sama ya, cuman bedanya di alatnya aja. Alatnya yang satunya dari Korea, yang satunya lagi dari Eropa. Tetapi basicnya kurang lebih sama karena dia ultrasound kan. Ultrasound. Jadi HIFU itu singkatan dari High Invent Focus Ultrasound. Jadi dia seperti USG. Di alatnya itu ada gambarannya. Kalau di ultherapy itu real time, jadi kita bisa lihat bone, bisa lihat tulangnya. Kalau di HIFU enggak. Biayanya juga, harganya juga beda untuk dicas ke pasien. Kalau HIFU itu tergantung dengan jumlah shotnya sih ya, tapi dia di bawah 10 juta umumnya ya. Tapi mungkin ada beberapa klinik yang mengecas lebih dari 10 juta. Kalau yang ultera itu harganya pasti di atas 20 juta. Kalau dari prinsipnya sih kurang lebih sama. Jadi dia memberikan efek thermal atau panas di lapisan kulit di bawah dan di subkutis atau di bawah kulit. Dan dia tidak instan, tapi butuh proses. Prosesnya sekitar 2 minggu sampai 2 bulan. Jadi efek liftingnya tuh nggak langsung setelah tindakan langsung kencang. Ya ada perubahan sedikit, tapi nggak signifikan banget. Nah, setelah beberapa minggu nanti dia akan mulai meningkat efek terapinya, jadi akan lebih kencang, lebih mudah. Itu akan terlihat setelah beberapa minggu sampai beberapa bulan. Jadi memang kalau tindakan HIFU ini harus sabar satu, dan dia kadang-kadang merubah bentuk muka pasien. Jadi misalnya tadinya lebar jadi lebih kecil. Tapi saya lihat-lihat, biasanya pasien yang udah kencang minta di HIFU, saya kasih tahu dulu, nanti mukanya akan lebih chubby karena lebih berisi lagi, karena HIFU itu merangsang kolagen, pembentukan kolagen untuk mengisi rongga-rongga yang sudah kosong. Jadi makanya dia sagging kan, kulitnya kendur karena sudah tidak ada udah berkurang serabut kolagennya, sehingga pada saat setelah HIFU beberapa bulan kemudian dia akan naik. Nah, naik itu kadang memberikan efek chubby buat pasien. Jadi saya milih pasien itu nggak semua pasien HIFU saya kabulkan. Biasanya saya mau nanya, kamu mau HIFU itu buat apa? Kalau misalnya buat
oh saya sebagian kencang, oke, tapi nanti ada efek seperti ini, efek cabi. Nah kalau dia nggak mau, saya nggak mau cabi, ya udah pakai modalitas yang lain. Kalau kencang misalnya pakai laser 4D yang nggak terlalu kuat efek liftingnya dibandingkan HIFU atau ulterapi. Tetapi jangan salah juga, pada beberapa pasien juga setelah HIFU atau ulterapi kadang-kadang juga tidak terlalu berubah secara signifikan karena mungkin masih kencang ya lebih bulat sedikit, lebih berisi sedikit, tetapi tidak terlalu yang gimana terus berubah. Tapi kalau misalnya memang dia kulitnya sudah turun, begitu di HIFU atau di ulterapi itu kelihatan mukanya berubah. Jadi kadang orang lihat habis dioperasi apa sih, padahal enggak. Itu ada beberapa pasien saya yang setelah HIFU itu dia beberapa orang pangling, kayaknya ada sesuatu yang berubah tetapi nggak tahu apa, karena slightly perubahannya tuh nggak berubah drastis kayak operasi, kayak di misalnya hidungnya ditambahin operasi plastik atau matanya dioperasi gitu, enggak, tapi ada yang berubah gitu. Nah satu itu. Yang kedua, kalau untuk mukanya panjang itu kadang-kadang jadi lebih pendek, karena tadinya panjang begini jadinya naik. Nah itu kadang-kadang tergantung pasien, kalau suka panjang ya jangan, nanti dia akan komplain. Tapi kalau HIFU sih biasanya setelah 4 bulan dia udah mulai balik ke normal. Nah kalau ulterapi memang nggak semua orang mau ya, karena kan mahal banget, dia termasuk mahal karena di atas 20 juta. Kalau HIFU sih masih oke, biasanya si pasien masih mau lah, bukan mampu atau enggak ya, kadang-kadang pasien mampu tapi nggak berani ngeluarin uang segitu untuk melakukan tindakan terapi gitu. Mungkin mereka lebih mau tindakan yang lain yang lebih, misalnya kayak laser photorejuve atau laser apa yang nggak terlalu sakit, atau ya banyak pertimbangan lah kalau misalnya untuk HIFU itu. Nah kalau dari pada saat di terapi HIFU itu memang berasanya agak sakit, karena dia seperti jarum jalan, jarumnya itu jalan, tapi masih bisa ditahan selama pasien itu memakai anestesi topikal, biasanya masih bisa ditahan. Kalau ulterapi kayaknya ya, kalau dari pengamatan saya sih nggak sesakit HIFU gitu. Saya sendiri belum mencoba HIFU atau ulterapi karena saya merasa kayaknya belum butuh gitu. Nah biasanya kalau misalnya setelah HIFU itu yang terlihat itu batas antara pipi dan leher itu dia akan lebih kelihatan jelas. Kemudian smiling line dia akan lebih samar tanpa harus diisi apa-apa. Kemudian kelopak bawah ini kantong mata juga lebih kencang dan muka lebih fresh gitu. Nah selain HIFU dan ulterapi ada modalitas satu lagi namanya laser 4D. Laser 4D itu kenapa disebut 4D, karena dia ada 4 tahap laser. Yang tahap pertama biasanya di dalam mukosa mulut, nggak sakit, tanpa ada rasa sakit, tapi karena ada coronavirus, kita di Promek untuk laser 4D, laser yang di dalam mukosa mulut kita hilangkan, kita ganti dengan laser leher atau bibir. Pasien disuruh pilih. Yang tahap yang kedua, dia biasanya untuk menghilangkan rambut-rambut halus, kemudian bulu-bulu halus di muka, sehingga kulitnya akan lebih kelihatan bersih. Tadinya mungkin bulunya banyak, jadi kelihatan lebih bersih karena bulunya akan hilang. Kemudian laser yang tahap ketiga itu untuk mengencangkan ya, dia memanaskan juga, efek termal juga di lapisan kulit bawah. Jadi dia mengencangkan, mirip seperti HIFU, tapi saya rasa dia lebih ringan efeknya, jadi nggak sepanas HIFU ya, nggak sekuat HIFU gitu kalau saya perhatiin, karena efek yang ditimbulkan itu nggak, kalau HIFU itu lebih lama. Kalau laser 4D itu 2 bulan saya pernah hitung ya, karena saya pernah laser 4D. Kalau HIFU belum ya, mungkin kalau nanti saya udah HIFU mungkin saya bisa tahu. Kalau 4D itu muka saya kan panjang, setelah 4D itu muka saya jadi kelihatan lebih pendek
jadi muka saya kelihatan lebih apa ya, lebih bukan pendek dalam arti yang jelek ya, tapi jadi lebih kelihatan cabi. Saya pribadi kurang suka, kurang nyaman dengan muka yang lebih kencang begitu, malah kurang nyaman karena muka saya mungkin belum turun banget, terus dikencengin jadi kelihatan lebih isi di sini, jadi kelihatan lebih pendek. Jadi 4D saya lihat pasiennya juga, saya tawarin kalau misalnya 4D nanti muka kamu yang panjang jadinya lebih pendek, kamu mau coba nggak? Kalau misalnya mau coba sekali, kalau nggak suka nanti ya udah jangan 4D lagi, pakai laser CO2 fractional aja kalau misalnya untuk pori-pori dan lain sebagainya. Kadang kan pasien ingin mencoba ya, pengen ngerasain gitu. Tapi saya pribadi, saya sendiri, saya sampai sekarang baru sekali laser 4D untuk muka. Selain itu saya laser CO2 fractional terus, karena CO2 fractional pun kalau misalnya diulang itu lama-lama juga kencang gitu loh. Tapi kencangnya nggak kayak 4D yang langsung seret mendadak setelah 2 minggu langsung kelihatan ceng gitu. Kalau laser CO2 fractional itu lebih soft, jadi pelan-pelan setelah laser beberapa kali dia akan lebih ya kelihatan lebih kencang gitu, nggak jadi merangsang kolagen juga. Kemudian laser yang keempat adalah, tadi kan sudah 3 tahap ya kalau laser 4D. Yang keempat itu untuk pori-pori, karena dia laser peeling istilahnya. Jadi dia mengangkat kulit mati, tapi sistemnya dia nggak kayak laser CO2 fractional. Kalau dia itu mengangkat kulit mati semuanya. Kalau fractional itu kan ada bagian-bagian yang tidak kena, namanya juga fraksi. Tapi kalau yang ini kita usahakan semua kena sehingga dia ngelupas bentuknya. Nah, tapi dia superficial, jadi dia lebih superficial dibandingkan dengan laser CO2 fractional menurut saya pribadi ya, karena penyembuhannya juga. Tapi saya belum pernah ya ngecek apa sih histopatologi ya, dan saya belum baca. Nanti saya akan baca karena saya belum sempat nih. Saya pengen bandingin kalau erbium itu laser 4D itu kan erbium itu sama CO2 fractional itu daleman mana sih gitu, atau mungkin sesuai dengan energinya. Nanti saya cek dulu ya, karena kadang saya juga emak-emak anak 3 jadi mau baca ketunda-tunda, jadi kurang waktunya. Nah itu menurut, tapi kalau dari proses penyembuhan lukanya itu kalau laser 4D itu lebih cepat, nggak nyampe seminggu dia udah ngelupas dan tipis-tipis. Biasanya keriput gitu, setelah 2 hari keriput kayak nenek-nenek gitu kulitnya, terus habis itu ngelupas. Kalau yang laser CO2 fractional kan kasar terus rontok. Nah kalau 4D itu laser yang keempat itulah yang menyebabkan kulitnya mengelupas, makanya dia bisa mengecilkan pori-pori karena ngangkat kulit mati juga gitu. Tapi di Promax kita punya laser itu yang untuk 4D itu bisa kombinasi, yaitu dengan fractional juga, tapi basicnya erbium ya. Kalau CO2 fractional kan memang basicnya CO2 ya, kalau ini basicnya lasernya erbium, jadi laser itu macam-macam. Nah itu ada fractional juga. Nah biasanya kita kerjakan untuk pasien-pasien yang tidak tahan sakit, karena CO2 fractional sama erbium yang fractional itu menurut saya pribadi lebih sakit yang CO2 fractional. Jadi erbium itu kayaknya soft, nggak terlalu sakit, terus hasilnya juga oke gitu, nggak ringan-ringan banget gitu. Jadi untuk pasien-pasien yang, karena lebih mahal ya, pasien-pasien yang punya budget lebih atau uang lebih, dia bisa coba yang 4D atau 4D plus fractional. Nah laser 4D itu erbium dan Nd:YAG long pass, jadi kombinasi antara 2 laser itu. Kalau laser CO2 fractional yang kemarin kan CO2 aja, tapi fraksional gitu. Nah itu aja sementara share saya, karena biasanya IGTV cuma 15 menit. Kalau misalnya ada salah kata atau mungkin saya salah dalam menjelaskan, boleh di DM saya, mungkin kritik dan saran. Nanti kapan-kapan akan saya mention kembali kalau misalnya memang di IGTV saya yang sekarang ini ada beberapa kata-kata yang mungkin tidak tepat. Nanti saya akan ralat, nanti saya lihat lagi, karena saya udah janji hari ini ya, minimal kalian tahu laser 4D itu apa sih. Nah nanti kalau misalnya di Promax kita bisa sudah tahu nih, oh laser 4D itu seperti itu. Nah nanti saya akan jelaskan lebih lanjut.
nanti. Sampai ketemu.